Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Awan di pembelajaran mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang BEP, Break Even Point atau titik impas. Apa itu BEP? Kita simak penjelasan berikut. Ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas di KD 3.4 untuk mapel Prakarya Kewirausahaan kelas 12 semester 5, yaitu menganalisis media promosi untuk produk hasil usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Pada indikator pencapaian kompetensi untuk KD ini ada 3, yaitu memahami pengertian promosi, kemudian memahami tujuan promosi, dan menentukan strategi promosi. Kita lihat integrasi imtaknya. Di sana ada surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Di Al-Baqarah 25 ini memberikan gambaran kepada kita sebagai orang yang beriman, bahwa kita diberikan basyiron, ya, kabar gembira. Kabar gembira berupa surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nanti bisa kita lihat promosi itu adalah kabar gembira kepada masyarakat atau kepada orang yang ingin mendapatkan informasi tentang produk. Nah, pengertian promosi adalah promosi itu salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk pertama menginformasikan atau to inform. Kemudian yang kedua membujuk atau persuade. Kemudian yang ketiga atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Jadi kata kuncinya dalam kegiatan promosi ini adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan membujuk, serta mengingatkan kembali kepada orang-orang terhadap produk yang dihasilkan. Ini menurut Shimamura. Kemudian tujuan-tujuan dari promosi adalah menurut Ciptono, tujuan promosi ini yang pertama adalah informing, ya, menginformasikan. Kemudian mempengaruhi, dan ketika membujuk, kemudian mengingatkan atau reminding kepada pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Menurut Sitaningrum, tujuan promosi ini yang pertama adalah memperkenalkan diri, kemudian yang kedua membujuk, yang ketiga modifikasi, yang keempat membentuk tingkah laku, kemudian yang kelima mengingatkan kembali tentang produk yang dihasilkan. Menentukan strategi promosi. Dalam menentukan strategi promosi produk kerajinan, maka perlu disusun dengan strategi yang disebut dengan strategi promosi. Strategi promosi ini terdiri atas 4 komponen, yaitu periklanan, kemudian promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Yang pertama, periklanan atau advertising. Merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada organisasi atau dengan menggunakan media massa. Media yang sering digunakan adalah televisi, surat, media internet, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa
di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Wujud nyata promosi penjualan misalnya obral, pemberian kupon, dan pemberian contoh produk. Kemudian yang ketiga, penjualan tatap muka atau personal selling. Penjualan tatap muka merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan mereka dipersuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Kemudian yang keempat, publisitas atau hubungan masyarakat merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produk yang ditransmisi melalui perantara media massa. Melakukan promosi produk. Dalam melakukan promosi agar dapat efektif perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Misalnya dapat kita manfaatkan ibu-ibu PKK atau Karang Taruna sebagai mitra kerja. Bisa juga memanfaatkan teman-teman di dunia maya. Ada banyak cara untuk memasarkan produk kerajinan. Pada tahap awal bisa kita mulai dari yang kecil. Misalnya kita kenalkan produk kerajinan kepada guru, pada tetangga, pada teman dekat, pada kolega, kemudian berilah salah satu produk agar mereka bisa menggunakan dan tertarik kepada produk kita. Kemudian jika produk sudah mulai banyak penggemar, mulailah merambah pasar baru dengan menitipkannya di koperasi sekolah atau di toko-toko terdekat. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan teknologi informasi atau internet. Kita gunakan medsos sebagai sarana untuk menginformasikan. Misalnya kita manfaatkan FB, Facebook, Twitter, dan lain-lain sebagai sarana penjualan. Kemudian perbanyak teman dan followers untuk memperluas jaringan pemasaran. Bisa kita gunakan juga blog gratis atau berbayar ya tentunya ya, yang relatif terjangkau. Demikian gambaran umum tentang strategi promosi kerajinan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu tetap menjaga kesehatan. Semoga kita semuanya diberkahi, diberi kemudahan dalam belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.